Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Tanenji SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Suwaibatul Aslamiyah, Mauliawati Nur, dan Abu Irfan akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar dalam pembelajaran. Untuk itu, mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 2. Prinsip belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya akan membentuk manusia yang mampu bersaing di dunia global, sehingga sebagai guru sejak di sekolah tingkat dasar sudah harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan peserta didiknya ke arah sana, tentu saja dengan cara yang disesuaikan dengan usianya. Jadi pembelajaran itu bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu bersaing di dunia global, yang oleh karena itu guru harus mempersiapkan siswa dengan strategi yang sesuai usia. Seperti itu. Selanjutnya, sumber daya manusia yang kompetitif di dunia global adalah individu unggul. Jadi sumber daya manusia yang mampu bersaing memasuki dunia global adalah manusia yang benar-benar unggul. Manusia unggul adalah manusia yang mempunyai kemampuan. Itu antara lain itu ada yang pertama ada berpikir kreatif dan produktif. Yang kedua ada mampu mengambil keputusan. Yang ketiga mampu memecahkan masalah. Yang keempat belajar bagaimana belajar. Yang kelima kolaborasi. Dan yang keenam mampu mengelola ataupun mengendalikan diri. Kemudian menciptakan individu unggul, guru perlu mempertimbangkan strategi pembelajaran yang tepat yang didasarkan pada teori-teori belajar. Prinsip-prinsip belajar yang menjadi dasar strategi ini meliputi yang pertama itu ada perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat ada pengulangan, yang kelima ada tantangan, yang keenam ada balikan dan penguatan, yang ketujuh ada perbedaan individual. Selanjutnya masuk kepada klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Pembahasan teori belajar penting sebagai dasar penerapan strategi pembelajaran. Nah, menurut Gradler pada tahun 1991 itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu conditioning theory, connection theories, insightful learning. Nah, jadi 3 itu apa aja sih? Nah, conditioning theory itu singkatnya adalah respons terhadap stimulus yang dimana itu berdasarkan pendapat Pavlov, Watson, Guthrie, dan Skinner. Ini Pavlov memperkenalkan classical conditioning, sedangkan Skinner mengembangkan operant conditioning, di mana pengulangan stimulus memperkuat respons. Yang kedua ada connection theories. Teori ini yang dikembangkan oleh Thorndike menekankan koneksi antara stimulus dan respons melalui proses coba-coba atau trial and error. Hukum utamanya adalah law of effect, di mana respons yang memuaskan memperkuat hubungan stimulus-respon. Dan yang terakhir ada insightful learning, yang teori ini berfokus pada pemahaman kognitif dalam proses belajar, bukan pengulangan. Gestalt dan Piaget menekankan pentingnya pengertian, sementara Brenner mengembangkan discovery learning, di mana peserta didik menemukan pemahaman melalui eksplorasi. Selanjutnya, paradigma behaviorisme. Paradigma sendiri itu bisa diartikan dengan pandangan
Pandangan behaviorisme merupakan penerapan dari teori belajar conditioning theory dan connection theories. Sebagai ilustrasi, kita dicontohkan dengan operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Nah, dalam operant conditioning ada 3 komponen belajar. Yang pertama yaitu stimulus deskriptif. Apa itu stimulus deskriptif? Nah, stimulus itu adalah isyarat atau tanda yang memberitahu peserta didik bahwa perilaku tertentu akan diperkuat. Contohnya, dalam sebuah kelas, guru mungkin menggunakan sinyal tertentu untuk menunjukkan bahwa jawaban yang benar akan mendapatkan pujian atau hadiah. Nah, yang kedua ada respon peserta didik. Respon itu adalah tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik sebagai reaksi terhadap stimulus. Misalnya, ketika seorang siswa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan setelah melihat sinyal dari guru, itu adalah respon terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga, konsekuensi perkuatan operan pembelajaran. Nah, konsekuensi ini adalah hasil atau akibat yang mengikuti respon peserta didik. Konsekuensi ini bisa berupa penguatan positif, seperti pujian atau hadiah yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan, atau penguatan negatif yang menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai hasil dari perilaku yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa paradigma behaviorisme merupakan penerapan dari teori belajar conditioning theories. Maka, asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning theories, yang pertama, belajar adalah tingkah laku. Yang kedua, perubahan tingkah laku secara fungsional terkait dengan adanya perubahan kejadian di lapangan. Yang ketiga, hubungan antara tingkah laku dan lingkungan berpengaruh jika sifat tingkah laku dan kondisi-kondisi dapat terkontrol secara seksama. Yang keempat, data dari studi eksperimental. Tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima sebagai penyebab terjadinya tingkah laku lain. Yang kelima, tingkah laku organisme secara individual merupakan sumber data yang cocok. Yang keenam, dinamika interaksi organisme dengan lingkungan adalah sama untuk semua jenis makhluk hidup. Penerapan teori behaviorisme. Penerapan teori behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Maka, behaviorisme ini lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Teori ini mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan karena aspek tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Lalu, peristiwa belajar itu semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Maka, dalam penerapan teori behaviorisme ini juga lebih ditekankan pada pembentukan kebiasaan. Seperti contoh, misalnya, siswa yang terus-menerus diberi latihan matematika akan mengembangkan kebiasaan dan keterampilan dalam matematika melalui pengulangan tersebut. Selanjutnya, belajar menurut pandangan behaviorisme dinilai sebagai perolehan pengetahuan. Sedangkan mengajar dinilai sebagai memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar, sehingga tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Pengetahuan itu telah terstruktur dengan rapi, objektif, pasti, dan tetap, sehingga orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Maka, pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial atau dapat dikatakan ciri dari pembelajaran behavioristik adalah adanya keteraturan. Paradigma konstruktivisme. Dasar paradigma konstruktivisme adalah memandang bahwa pengetahuan bersifat non-objektif, temporer, selalu berubah dan tidak menentu, sehingga ciri konstruktivisme adalah ketidakteraturan.
Implikasi pembelajaran pada pernyataan tersebut yaitu guru diharapkan dapat mendorong munculnya diskusi dalam rangka memberi kesempatan siswa untuk mengeksplorasi pikiran atau aktivitas dan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik adalah subjek yang harus mampu menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan diri dalam belajar, dan kontrol belajar dipegang oleh peserta didik. Implikasi dari pernyataan tersebut yaitu guru diharapkan menyediakan pilihan tugas. Tujuan paradigma konstruktivisme. Tujuan pembelajaran ini ditekankan pada belajar bagaimana cara belajar menciptakan pemahaman baru yang sesuai aktivitas kreatif, produktif dalam konteks yang nyata, yang mendorong peserta didik untuk berpikir ulang dan mendemonstrasikan. Pembelajaran dalam konteks konstruktivisme ini lebih diarahkan untuk melayani pertanyaan atau pandangan peserta didik. Penataan lingkungan belajar berdasarkan pandangan konstruktivisme menurut Wilson dalam Diptyadi tahun 1997 adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan pengalaman belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan pengalaman belajar yang kaya akan berbagai alternatif. Yang ketiga, mengintegrasikan proses belajar mengajar dengan konteks yang nyata dan juga relevan. Yang keempat, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan isi dan arah belajar mereka. Yang kelima, meningkatkan penggunaan berbagai media di samping komunikasi tertulis dan juga lisan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran peserta didik dalam proses pembentukan pengetahuan mereka. Teori belajar kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif individu meliputi 4 tahap, yaitu sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan juga formal operasional. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran yaitu 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Teori pemrosesan informasi dari Robert Chen. Menurut Robert, pada tahun 1985, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Menurut Robert, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu 1. Motivasi, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, pemerolehan, yang keempat, penyimpangan, yang kelima, ingatan kembali, yang keenam, generalisasi, yang ketujuh, perlakuan, dan yang kedelapan, umpan balik. Oke teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai teori-teori belajar dalam pembelajaran. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan kepada kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.